selaku ASN mabuk, judi online, ganja dan ABC yang lain, saya ikut urus, susah kalian. Saya tidak mau Bapak Ibu susah, itu yang saya ingatkan. Ya, di daerah lain sudah banyak dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat dari ASN, Bapak Ibu. Kalau kita terapkan ASN sekarang di Kerom ini, saya yakin sekitar 10% ASN kita akan saya pecat, saya berhentikan. Kalau saya mau terapkan aturan, saya akan pantau langsung lewat Pak Wakil Bupati, ASN datang jam berapa, pulang jam berapa. Satpol PP bersihkan ASN Kerom mulai dari pintu masuk Yowong sebelum jam kerja, catat siapa yang berkeliaran di jam kerja. Ya, kenapa diam? Ya, tidak boleh ASN Kerom berkeliaran di jam kerja pakai pakaian dinas, malu-maluin. Ini rakyat Kerom selalu ngomong ini, ASN Kerom itu datang jam 11, pulang jam 2. Betul? Oh, BBD. Apel pagi Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 dimulai. Pemimpin apel mengambil tempat. Wah, sekretaris. Perisian sambil alih untuk seluruhnya. Siap! Crack! Istradi tempat! Crack! BBD. Gimana kabar? Lapor, apel pagi pemerintah Kabupaten Kerom, Senin 10 Maret 2025, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Siap! Crack! Enam delapan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepala dan bina apel. Hormat! Crack! Tegak! Crack! Laporan. Kabar apel pagi pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan Panca Prasetya Korps dan ikuti seluruh peserta apel. Laksanakan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Republik Indonesia. Kami, Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia,
adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dan dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, 3. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Lapor pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia telah selesai. Siap kembali ke tempat. Amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Untuk amat istirahat di tempat. Break. Selamat pagi. Pagi. Baik, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerong, para kepala dinas, kepala badan, para pejabat eselon di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerong, sekretaris daerah, dan seluruh asisten dan staf ahli bupati yang kami hormati. ASN sekalian yang saya kasihi dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat. Puasa kan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita semua sehat, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan penuh dengan pengabdian. Bapak Ibu sekalian, mengawali amanah saya ingin membawa oleh-oleh yel-yel untuk ASN Kerong. Karena ASN Kerong adalah nafas dari pembangunan di Kabupaten Kerong. Kalau nafas itu redup, nafas itu sesak, tidak bersemangat, maka pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembangunan itu akan terganggu. Kalian adalah nafas penentu keberhasilan pembangunan masa depan Kabupaten Kerong. Ada di pundak kalian. Tepuk tangan. Maka kita yel-yel. Pertama, angkat tangan kiri, ikuti saya. ASN Kerong bersatu untuk rakyat,
melayani dengan sepenuh hati. Jelas? Kita ulang. 1, 2, 3. ASN bersatu untuk rakyat, melayani dengan sepenuh hati. Tepuk tangan untuk semua. Apa yang saya mau sampaikan dari pesannya? Pertama adalah dari yel-yel ini adalah kalian harus bersatu. ASN itu ada PNS dan P3K. Jadi kalian adalah komponen penting. Kalian harus bersatu. Inilah yang kita sedang mimpikan dalam transformasi Kerom. 8 aspek transformasi Kerom Maju. Salah satunya adalah transformasi sosial. Di dalamnya adalah transformasi ASN. ASN yang tadi, ASN yang jujur, ASN yang profesional, ASN yang penuh pengabdian dan seterusnya. ASN yang berkualitas, yang berbudaya kerja, yang memiliki visi kerja, tujuan bekerja, itu yang harus disiapkan dan harus kita kerjakan hari ini. Tantangan bangsa, tantangan negara, tantangan dunia hari ini tidak seperti 5, 10, 20 tahun lalu. Hari ini negara mengalami banyak sekali tantangan. Maka ada kebijakan-kebijakan yang membuat seluruh daerah hari ini harus melakukan efisiensi. Untuk itu, salah satu pesan penting dari saya kepada TAPD adalah dalam hari ini dan 1 minggu ini harus segera diselesaikan efisiensinya. Dengan menerbitkan lagi bagian hukum, dan sekretariat harus menerbitkan lagi rancangan peraturan bupati perubahan supaya bisa lakukan efisiensi sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Efisiensi ini lebih banyak ada di sektor KPU-an. Ini tidak hanya Kabupaten Kerom, Bapak Ibu, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Begitu akan ada efisiensi di semua SKPD untuk menyeimbangkan belanja kita, untuk merasionalkan belanja kita. Ini sebuah konsekuensi yang harus kita lakukan. Tetapi tidak berarti bahwa pelayanan belanja operasional itu harus dipangkas, tidak, harus disesuaikan. Supaya pelayanan administrasi, pelayanan di kantor tetap, pelayanan umum tetap berjalan sebagaimana biasanya dan tidak mengganggu sama sekali. Ini yang harus dikerjakan. Dan kita punya cara untuk melihat itu. Melihat itu anggaran itu ada disembunyikan di mana. Ya, kita bisa lihat. Nanti dibuka semua itu akan ketahuan. Supaya ditarik lalu diselaraskan. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang berikut kita sedang dalam pemeriksaan BPK. Untuk itu kepada kepala dinas, kepala badan menjadi penanggung jawab utama. Proses pemeriksaan entry meeting sudah berlangsung dan akan ada pemeriksaan rinci. Begitu bendahara penanggung jawab anggaran atau keuangan, jangan main lempar tanggung jawab. Ya, selesaikan tugasmu secara profesional. Anda adalah abdi negara, bekerjalah secara profesional. Mempertanggungjawabkan agar kita bisa memiliki opini yang baik. Opini BPK terhadap daerah ini penting bagi daerah dan masyarakat Kerom. Harus diperjuangkan, harus dijaga. Itulah martabat kita. Kita semua harus bekerja untuk itu. Demi Kerom. Bapak Ibu sekalian, ada pesan-pesan lain dari Bapak Presiden yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Terutama pesan-pesan yang sangat sederhana terkait kebersihan. Daerah-daerah harus bersih.
Pesan Bapak Presiden, tidak ada lagi baliho ataupun tiang-tiang baliho yang mengotori wajah suatu daerah. Harus dibersihkan. Jadi palang-palang baliho yang selama ini berabad-abad lamanya sejak kabupaten ini berdiri dibereskan. Satpol PP dan PU yang mempunyai sumber daya itu bereskan. Tidak boleh ada lagi dari Yowong sepanjang Kerom ini tiang-tiang baliho yang pernah dilas atau dibuat dan mengotori wajah Kerom. Dibersihkan semua. Dan itu dimulai dari dinas-dinas, dari kantor-kantor. Toilet-toilet harus bersih. Dinas, kantor dinas harus bersih. Disitulah kita belajar bersih-bersih dari itu. Dari hal-hal yang kelihatan yang bisa kita lakukan. Baru nanti kita bersih-bersih dari aspek-aspek yang lain. Termasuk tidak boleh ada judi online di pemerintah daerah Kabupaten Kerom. Kita akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja ASN Kerom yang ikut atau terlibat dalam judi online. Pungli juga masih menjadi atensi. Birokrasi yang berbelit-belit yang banyak menyusahkan rakyat. Ini harus berhenti. Utamanya di tempat-tempat yang ada pelayanan publik. Dukcapil, rumah sakit, puskesmas, dan dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, perizinan dan lain-lain. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa bikin susah rakyat, kenapa tidak bisa gitu? Nah, ini berhenti. Birokrasi yang melayani, birokrasi yang singkat, efisien, melayani. Nah, ini begini Pak, ini aturan mainnya begini, Ibu begini. Iya betul, seperti itu. You buat jadi sederhana. Dibuat jadi sederhana supaya masyarakat itu benar-benar merasakan pelayanan. Dan disitulah tugas birokrat, tugas kita semua pelayan. Kita ini adalah pelayan. Tugas kita bagaimana memuaskan masyarakat. Yang berikut miras, ganja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerom, dan juga hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang tercela tidak boleh ada di lingkungan kita. Kita buka itu undang-undang ASN jelas. Jadi kita akan menerapkan undang-undang ASN ini secara baik di Kabupaten Kerom. Kalau ada ASN yang miras tahun-tahun kemarin, datang bisa miras di kantor, pakaian dinas bisa miras yang tahun kemarin, oke, sudah, tutup itu. Tutup buku. Yang kali ini tidak boleh. Yang ASN yang masih terlibat di judi online, ganja dan lain-lain yang kali lalu, oke, sudah, bertobat, stop. Tidak boleh dilakukan di periode kali ini. Jangan buat saya ikut-ikutan ngurus itu. Jangan sampai saya ikut ngurus. Kalau saya ikut urus hal-hal yang menyangkut perilaku kita, perilaku ASN, mabuk, judi online, ganja dan ABC yang lain, saya ikut urus, susah kalian. Saya tidak mau Bapak Ibu susah, itu yang saya ingatkan. Ya, di daerah lain sudah banyak dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat dari ASN, Bapak Ibu. Dan itu tidak boleh terjadi di Kerom dan saya tidak mau. Saya tidak mau menyusahkan saudara-saudara saya sendiri.
Setuju? Maka mari kita bekerja sama. Bisa? Bekerja sama. Dan jangan buat masalah-masalah lain yang bikin heboh di sini dan bikin susah kita semua. Itu tidak boleh. Mari kita jaga diri. Ya, jaga integritas. Masing-masing jaga diri. Bisa ya? Bisa ya? Masing-masing jaga diri. Jangan sampai susah. Kiri kanan susah. Kita semua susah. Nah, ini kita semua orang dewasa, saya ngomong begini sudah paham ya? Paham? Ya. Kalau kita terapkan ASN sekarang di Kerom ini, saya yakin sekitar 10% ASN kita akan saya pecat. Saya berhentikan. Kalau saya mau terapkan aturan. Tinggalkan kantor sudah lebih dari 3 bulan, gaji masih jalan. Itu. Kalau mau diterapkan habis itu. Sering keluar daerah tidak pernah izin pimpinan. Ada yang sudah pindah kerja di kabupaten lain, tidak pernah minta izin sama pimpinan. Sudah kerja mengabdi di kabupaten lain, Kerom yang menggaji mereka. Mau saya terapkan aturan sebentar saja, tapi itu bukan. Saya mau mari kita sebagai ASN kita belajar. Saya tahu pegawai-pegawai saya yang sekarang sudah mengabdi di beberapa kabupaten lain, gajinya masih jalan di sini. Yang tidak pernah masuk kantor, saya tahu. Jangan karena bupati mungkin tidak kelihatan, Bapak Ibu pikir saya tidak tahu siapa-siapa. Nah, ini 3.000 ASN Kerom ini saya kenal semua. Di dinas mana yang suka bikin kacau, saya bilang, saya tidak tegur, tapi tunggu nanti Tuhan tegur kamu. Kalau Tuhan tegur itu lepu, selesai. Ya. Jadi saya minta hari ini jangan lihat ke belakang, jangan lagi menoleh ke belakang, lihat ke depan. Jangan lagi lihat ke belakang, tapi tatap ke depan dengan semangat transformasi. ASN Kerom harus bertransformasi diri, cara pikir kita harus berubah. Yang sering tidak masuk kantor, kepala dinas, kepala badan punya tanggung jawab. Tanggung jawab ada di pimpinan OPD bagi anak buah ASN Kerom yang jarang masuk kantor dan tidak ada keterangan tanggung jawab. Dan saya lihat hari ini sudah berubah ya. Kepala pimpinan OPD sudah ada di samping barisan. Dan itulah, kalian harus selalu berdiri di depan anak buahmu. Ini siapa? Inisiatif dari siapa? Satpol PP ya? Ah, mantap, tepuk tangan buat beliau. Kalau begini kelihatan kompak. Kalau pimpinan OPD kemarin di depan, berarti anak buahnya, kepalanya sudah putus dari anak buah. Betul? Nah, sekarang kelihatan lebih kompak. Berarti kita pertahankan ini ya. Oke? Kita pertahankan toh? Biar dekat-dekatlah kalian antara pimpinan dan anak buah, dekat-dekat. Jangan terlalu berjauh, jangan bendahara jalan terus dengan kepala dinas sendiri. Kalau bisa dengan ASN yang lain. Ya. Saya dengar katanya kepala dinas, kepala pimpinan OPD biasanya jalan dengan bendahara sendiri. Tidak kan? Yang terakhir, kekerasan di dalam kantor, kekerasan verbal, kekerasan fisik tidak boleh ada di dalam kantor Pemda. Siapa melakukan kekerasan, saya berhentikan. Catat, catat ini. Siapa bikin kekerasan fisik, kekerasan verbal, saya akan tegur dan berhentikan. Tidak boleh ada kekerasan yang membuat orang tidak nyaman kerja di kantor, di lingkungan dinas, itu tidak boleh ada di Kerom. Dengan alasan apapun, dia ada masalah dengan saya, bukan cara selesaikan seperti itu. Ya, ada masalah, ada cara menyelesaikan. Kita tidak benarkan siapapun ASN Kerom mengintimidasi sesamanya dengan cara verbal, fisik, menyerang, itu tidak boleh. Yang terakhir,
ASN berhenti main TikTok berjam-jam, ASN berhenti bermain Facebook berjam-jam, ASN berhenti itu buka-buka apa itu WA berjam-jam di kantor, yang akhirnya kalian tidak produktif dan tidak bisa bekerja. Tambah posting-posting lagi, singgung sana singgung sini, itu tidak boleh. Fokus bekerja. Saya akan pantau langsung lewat Pak Wakil Bupati, ASN datang jam berapa, pulang jam berapa. Satpol PP bersihkan ASN Kerong mulai dari pintu masuk Yowong sebelum jam kerja. Catat siapa yang berkeliaran di jam kerja. Ya, kenapa diam? Ya, tidak boleh ASN Kerong berkeliaran di jam kerja pakai pakaian dinas, malu-maluin. Betul. Ini rakyat Kerong selalu ngomong ini, ASN Kerong itu datang jam 11, pulang jam 2. Betul. Saya nanti akan buka seleksi kepala pimpinan OPD dalam waktu dekat setelah ada kode dari atas, dan saya akan bikin retret seperti yang lalu di Magelang untuk pimpinan OPD, kepala distrik, kepala dinas, kepala badan. Saya akan bikin retret juga, bila perlu kepala bidang ikut. Kita bikin retret konteks kita di Papua dan konteks kita di Kerong, supaya kita belajar bagaimana kita menjadi pelayan yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, penuh pelayanan. Siap ya? Siap. Ya, saya pikir itu yang bisa sampaikan. Terakhir, lihat ke depan. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Saatnya bersatu untuk bangun Kerong. 5 tahun ini kita harus pastikan Kerong berubah dan maju. Dalam 5 tahun ini harus maju kabupaten ini sama dengan daerah lain. Jangan sampai kabupaten ini tidak membanggakan kita. Kita pergi ke tempat lain, kabupaten ini kita merasa kita rendah dari daerah lain. Karena apa? Kita sibuk berkelahi, sibuk menilai orang, sibuk segala macam yang tidak masuk akal. ASN sibuk menilai pimpinan. Saya yang menilai kalian, bukan kalian nilai saya. Betul? Jangan menilai bupati, bupati yang menilai kalian. Saya tahu kemarin banyak yang menilai saya, sampai menghakimi saya, tapi hari ini saya maafkan kalian. Kalian caci maki saya, kalian hina saya, tapi hari ini karena untuk Kerong saya maafkan kalian semua. Amin. Jangan mengulang lagi. Bertobatlah dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Untuk Kerong mari kita bersatu. Saya pikir cukup. Terima kasih. Tuhan memberkati Kabupaten Kerong. Kami isan kebase, Wembokin ke Girguratin Suri. Tuhan menciptakan, kita yang membangun. Mari bersatu bersepakat untuk membangun Kabupaten Kerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi, 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 Om. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadah puasa. Sekian.